motor masing-masing senilai 20 juta rupiah. Reward 4 mobilio dengan masing-masing senilai 150 juta rupiah. Dan meraih 1 Pajero senilai 500 juta rupiah. Dan meraih luxury rumah senilai 1 miliar rupiah. Mari kita sambut Bapak Joko Suwarno dan Ibu Dede Ida Darmiyati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Inilah 3 tamu penting kita pada malam hari ini, Pak Haji Saiful. Kita pastikan tamu-tamu kita, leader-leader kita duduk dengan nyaman. Bagaimana Pak Haji Masturi dan Ibu Elis, Bu Haji Elis? Bapak Ibu, ada satu wanita yang menjadi kunci kesuksesan dari Ustaz Asep. Karena di balik kesuksesan seorang pria ada kehebatan seorang wanita. Siapakah beliau? Wanita soleha, calon penghulu bidadari surganya Pak Ustaz Asep Bruder. Mari kita sambut Ibu Haja Saraswati. Permintaan Bapak, Ibu harap maju ke depan. Ya, ini dia. Karena tema kita adalah duo sinergi. Ini juga membuktikan bahwa ketika suami dan istri bersinergi Bapak Ibu, maka hasilnya sangat dahsyat. Tepuk tangan untuk semua pasangan suami istri yang ada di ruangan ini. Iya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan bukunya, alat tulisnya. Kenapa jadi kayak Inul Daratista ya? Karena ini asli, bukan eho. Berarti luxurinya juga asli. Bapak Ibu, satu-satunya bisnis akhir zaman yang memberikan bukti, bukan janji. Tepuk tangan buat PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Yes. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah mudah-mudahan udah lewat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin sudah mempersiapkan handphonenya, bukunya, alat tulisnya, maka jangan sia-siakan apa yang leader-leader kita di depan ini akan sampaikan. Sekali lagi, bukan perkara biasa, tapi perkara strategi dan taktik. Maka dari itu kami berdua selaku moderator hari ini, malam ini, mengundang Bapak Ibu, ya, jika ada pertanyaan yang bersifat strategi dan taktik, ya, hanya bersifat strategi dan taktik, yang tujuannya bagaimana bisa mengantarkan Bapak Ibu semua tahun ini juga 2021 Bapak Ibu tembus luxury. Bukan tembus Pajero, nggak mau kita mau tembus luxury, betul? Karena kalau tembus Pajero berarti luxury-nya belum, ya, baru sampai mobilnya doang, ya, itu pun kalau nggak buat bayar utang, betul nggak? Ya enggak. Nah Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu akan dipersilakan memberikan pertanyaan, ya. Jadi persiapkan selama kami melakukan percakapan, persiapkan jika ada pertanyaan yang bersifat strategis untuk bisa mengantarkan Bapak Ibu tembus luxury tahun ini juga. Saya mau kasih clue-nya satu, boleh ya? Supaya Bapak Ibu nanti nggak terlalu lebar, nggak terlalu liar angan-angannya dalam menyusun pertanyaan. Saya kasih hintnya satu. Kalau Bapak Ibu mau secepat-cepatnya tahun ini juga tembus luxury, apa yang Bapak Ibu butuhkan dari orang-orang yang sangat luar biasa di depan kita ini? Itu clue-nya, itu kata kuncinya. Setelah itu saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mulai berpikir apa yang Bapak Ibu butuhkan
untuk mengantarkan Bapak Ibu tembus luxury tahun ini juga. Begitu Bang Teddy. Betul. Dan demi kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan talk show kita hari ini, maka tentu saja kita ada aturannya. Ya, jadi yang pertama kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan yang ada di depan kita, pasangan fenomenal, luar biasa, duo sinergi, untuk memberikan speech awal. Apa isi dari speech awal beliau-beliau ini? Adalah menceritakan bagaimana visi dan misi dari pasangan-pasangan yang fenomenal ini. Berarti mereka bakal ditanya dong, apa sih dasarnya kepengen gabung di bisnis ini? Betul. Nah, tapi ingat, ini bukan kisah, ya, bukan testimoni. Jadi contohnya misalkan begini, kayak misalnya di sini ada Kang Asep Bruder, Ustaz Asep Bruder. Jadi bukan cerita dulu yang diawali dengan kalimat dulu. Nah bukan begitu. Kalau ketika gimana? Ketika saya, wah boleh. Tapi kalau Bapak Ibu kan saksikan di depan ini bukan dengan mulai kalimat dulu waktu saya punya hutang. Bukan. Kita nggak bahas itu Kang Saiful. Enggak. Tapi yang akan kita dengar adalah statement adalah ketika saya berada di PTBS maka saya memiliki optimisme bla 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 bla. Langsung ya? Langsung. Enggak basa-basi. Tidak basa-basi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Di sini ada pertanyaannya. Kosong. Ada di sini. Handphone. Siap. Ya. Setelah itu nanti dilempar ke floor. Oke, kita mulai ya, Pak Saiful ya. Tanpa Boleh. berbanyak-banyak waktu lagi ya. Ya. Kita Kita mulai kesempatan. mungkin dari karena ini keluarga semua. Yes. Oh iya. Sebelumnya saya mau tanya, gampang nggak prospek keluarga? Gampang apa enggak? Nah, ini Siapa yang bilang di sini gampang kalau prospek keluarga sendiri? Angkat tangan. siapa yang bilang gampang? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh satu. Ada, satu. Satu Pak. Jangan-jangan dibayarin ya? Itu gabung. Siapa yang bilang kalau prospek ngajak bisnis keluarga adalah hal yang sangat-sangat sulit? Angkat tangan. Oh benar. Wih. Tapi ternyata malam ini enggak tuh. Buktinya ini semua keluarga. Iya, angkat tangan. Iya enggak? Betul. Ini mudah-mudahan urutannya nggak salah ya. Kita tanya, kakaknya siapa, adiknya siapa? Oke, mana linknya nih? Boleh. Saya mulai dari yang paling dewasa ya. Punten Umi, enggak. Beliau adalah Anak pertama, Nah, kemudian anak kedua Bunda Dania, Bunda Dania. Jadi itu urutannya Bapak Ibu. Kemudian anak ketiga Ustadz Asep Bruder apa Asep Ruswandi nih? Bruder, Bruder. nama panggung yang dipilih. Nama panggung. Asep Bruder. Iya. Sekedar informasi, Bruder itu bukan kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Brother, Bruder itu bahasa Belanda. yes, Yang artinya perawat. Berarti Asep Bruder itu berarti master perawat laki-laki. Makanya Asep Bruder. Jadi jangan salah. Jangan melihat nama Asep Bruder tuh serta Asep so Inggris. Padahal bukan so Inggris. Emang kerjaannya begitu. Bahasa Belanda, Holland spreken. Ngeri ya. Yang di atas pohon biasa aja. Nah, yang ketiga Asep Bruder, Ustadz Asep Bruder. Yang keempat malam ini kebetulan qadarullah beliau ada acara yang gak bisa beliau tinggalkan. Betul. Ya, maka dari itu saya selaku downline langsung. Oh, bukan wakil keluarga ya, bukan. Gimana ya? Saya mencoba tapi berkali-kali gak diaku. Untuk diaku sebagai keluarganya Umi Elis, Yes. Bunda Dania, dan Ustadz Asep itu harus peraih luxury. Yang gak luxury gak main. Insya Allah Pak Saiful tidak usah berkecil hati, karena begitu Pak Saiful peraih luxury langsung diaku jadi anak yang kelima. Nah, saya punya pesan khusus dari guru saya, sponsor saya, leader saya, Ustadz Ojat Sudrajat, atau yang lebih dikenal di dunia pertelevisian, dunia telenovela, dunia Facebook, dunia YouTube, yang dikenal sebagai Ustadz Ojat Su. Beliau menyampaikan ucapan selamat
kepada Bapak Birawan Hasli dan Ibu Linda atas acara yang luar biasa, dan sekaligus beliau mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra-mitra Duo Sinergi. Beliau juga mengucapkan selamat belajar, selamat sukses. Semoga apa yang akan kita dapat malam ini bermanfaat untuk kesuksesan tahun ini juga Luxury 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Saiful, mungkin mic-nya sudah mulai bisa diarahkan kepada Sudah dipegang. pasangan yang pertama, yaitu Bapak Haji Masturi dan Ibu Elis. Silakan, materinya sudah jelas ya Bapak ya, Ibu ya. Jadi bukan ceritakan dulu, bukan. Tapi ketika saya di PTBS, saya punya cita-cita begini-begini dan seterusnya, karena PTBS begini-begini. Nah, kita pengen dengar nih, sebagai speech awal, Betul. pemanasan, warming up. Waktu Ya. dan tempat kita persilakan. Silakan, Bu Elis. Boleh berdua, boleh gantian. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, saya ketika join di PTBS, saya punya visi dan misi. Saya anak pertama, tetapi joinnya paling bungsu. Ya, di urutan keluarga saya anak pertama, tapi join di PTBS paling bungsu. Tetapi saya punya visi dan misi. Visinya adalah ketika bukan menjadi nomor 1 atau yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Langkahnya sudah dimulai oleh adik saya nomor 1, Ustaz Rojatsu, join di PTBS, lalu Kang Asep Bruder, baru Kang Asep Bruder sponsori saya dan Dania. Jadi kita saudara ada yang crossland, tapi gak masalah, itu adalah kompetisi yang sehat, sehingga kita berbagi wilayah. Saya ada di mana, Bunda Dania misalnya ada di Jawa. Toh dua-duanya dapat luxury, betul Pak? Dengan visi itu maka menjadi yang terbaik, maka saya dan Umi dan Abi mesti mau merendahkan hati, mesti mau jatuh ke bawah serendah-rendahnya. Maka ketika kita merendahkan hati, tidak akan ada yang bisa merendahkan kita. Dan selalu berniat ikhlas, minta pertolongan sama Allah dan berharap hanya sama Allah. Jadi sejak saya join sampai saat ini saya tidak pernah tidak semangat. Kalau orang tidak mau ya nggak apa-apa, saya cari yang mau karena saya niatnya memberi. Saya tidak mencari poin dari orang, tapi saya akan memberikan poin kepada orang. Saya bukan mencari orang untuk dimanfaatkan. Saya ingin memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ketika setiap orang yang tidak mau, maka saya akan mencari yang mau. Karena ketika saya akan mencari mobil, memberikan mobil, orang bilang tidak mau, saya cari yang mau. Saya cari yang mau. Saya cari yang mau. Maka saya heran kalau ada orang bilang, aduh saya lagi tidak semangat. Kenapa? Yang memberi hutang aja setiap hari bisa nelponin kita dengan semangat. Bapak Ibu, ini ada motor tanpa DP, dia semangat. Ada pinjaman KTA, kredit tanpa agunan, semangat. Sehari bisa nelpon berapa orang? Kenapa kita yang memberikan? Yang memberikan kita disayang Allah, ditolong Allah, dibebaskan dari api neraka karena kita terbebas dari riba. Kenapa tidak semangat? Ditolak satu orang langsung diem. Mitra tidak datang seminar, kita tidak jadi datang seminar, maka mitranya makin hilang. Kenapa? Kalau kita punya toko, maka tokonya kita buka dulu, baru pelanggan akan datang. Banyak sekali mitra bilang, Bu Elis, saya tidak datang seminar. Kenapa? Mitra yang saya undang tidak datang. Jadi akhirnya yang kesedot kita, bukan kita yang memberi energi positif, malah energi kita kesedot orang yang negatif. Ingat Bapak Ibu bahwa yang negatif akan masuk kepada orang 200%, tetapi yang positif hanya diserap orang hanya 50%.
setiap hari Bapak Ibu sudah baca 1 juz atau 1 lembar tetapi istiqomah, atau berapa ayat pun tetapi Bapak Ibu istiqomah, maka itu akan membawa jalan Bapak Ibu hari itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dulu visi dan misi saya, sehingga Bapak Ibu mesti merendahkan hati serendah-rendahnya, sehingga Bapak Ibu tidak akan ada direndahkan oleh orang lain. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus yang paling dahsyat buat Melis. Mungkin ada tambahan dari Abi Masturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita, mentor kita, dan top leader kita, Bapak Haji Rizky. Berikan aplaus buat beliau. Dan juga Ibu Haji Nafira. Yang sama-sama kita hormati top leader kita, juga yang menjadi asbab kita dari semuanya, yaitu Bapak Haji Birawan dan Ibu Linda. Terima kasih. Singkat padat Bapak Ibu semua, saya ingin menambahkan sedikit. Pada saat kita berbicara tentang satu visi di dunia ini, terutama kita berbicara tentang bisnis ini, yang saya lakukan adalah Bapak Ibu, yang pertama kita belajar ikhlas. Bagaimana kita menjadi seorang yang ikhlas, kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa berbeda. Pada saat awal saya bergabung di sini, tentunya ada satu visi yang luar biasa. Di luar sana pada saat kita bergabung, alhamdulillah kita secara keadaan sudah comfort zone. Apa namanya? Ya, comfort zone. Artinya pada saat kita ditawarkan dulu, ya. Kenapa saya sampai berlama-lama? Mungkin Ustaz Asep perlu saya kurang lebih sekitar setengah tahun sampai beliau sudah dapat Pajero. Ustaz Ojan sampai Pajero kita baru melihat. Karena apa? Tentang hal yang menyangkut informasi. Jadi lakukan sesuai dengan ketepatan bagaimana kita prospek. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Visi yang saya dapatkan di sini yang pertama adalah developing business with helping people. Artinya di bawah ini. Pada saat kita memiliki visi, hanya sekedar memiliki kendaraan, memiliki rumah, itu tidak menjadi power yang tersendiri buat kami pribadi. Karena pada saat kita ditawarkan, alhamdulillah rumah juga sudah ada, Pajero sudah ada, mobil sudah ada, alhamdulillah istri juga sudah ada. Jadi pada saat kita melihat sesuatu yang biasa-biasa sesuai yang tadi biasanya dapat motor, dapat mobil dalam rumah, mungkin bukan sesuatu yang utama buat kami. Tapi pada saat kita ditawarkan satu peluang, bagaimana kita terbebas dari tanda riba, itu yang menjadi poin yang tersendiri. Visi yang kedua, setelah kita melihat bahwa visi ini adalah membangun bisnis dengan membangun orang lain, itu yang luar biasa. Yang kedua, bisnis ini menjadikan passive income without a pilot business. Ini bahasa itu tidak mudah untuk mendapatkan itu semua. Pada saat kita sudah memiliki keinginan itu, pada saat kita sudah yakin bahwa dua hal itu bisa terjadi, maka cara setelah kita niat 100%, cara itu 0%. Sekali lagi, sukses itu didasari dengan dua hal. Yang pertama adalah kita niatkan, yang kedua adalah ada cara. Pada saat kita sudah melakukan satu hal, bahasa Inggris lagi. Yang pertama adalah kenapa kita mau berada di bisnis ini? Lakukan betul-betul, pikirkan sampai betul-betul Bapak Ibu bahwa saya mau di sini. Yang pertama adalah lakukan itu dengan ikhlas, apa yang menjadi visi kita. Yang kedua, setelah itu kapan itu akan terjadi? Kita sebut dengan when. Nah yang ketiga baru kita lihat, bagaimana caranya. Tiga hal ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua pada saat ini. Pada saat kita sudah mau melakukan itu, pada saat kita tahu alasan mau kemana, pada saat itu kapan mau terjadi, dan bagaimana, mungkin malam ini kita berada bersama-sama. Siap? Oke, mudah-mudahan dijawab. Mungkin Pak Erdogan nanti pada saat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan. Tapi yang penting satu hal, Bapak Ibu, lakukan ini dengan ikhlas, lakukan bahwa kita visi bangun visi dengan membangun orang lain. Karena apa? Pada saat kita sudah melihat bahwa ada tiga hal yang pada saat kita sudah wafat, maka mengalir terus visi mengalir pahala. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Pada saat kita tidak memiliki kekayaan, bagaimana kita mau menjadi seorang yang ambisius? Maka yuk kita sama mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Aplaus dulu. Dahsyat.
Tadabur zadatum ilmu yang tafawi. Pada saat di sini kita berbagi ilmu. Pada saat kita mampu mensejarahkan tim kita, maka itu jadi tabungan insya Allah nanti. Yang ketiga, walaupun tidak mulai, kita menjadi anak-anak yang dapat membawakan kita. Bukan hanya anak kandung saja, tapi di sini karena di sini makin banyak kita membawa tim kita, makin banyak orang yang terpenuhi apa yang menjadi hajat mereka. Insya Allah itu juga menjadi program kita pada saat itu. Kita, maka insya Allah itu dari para kita. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat founder SSW. Selanjutnya orang yang saya tahu dan saya kenal, kalau tawaf, tahu tawaf? Apa tawaf? Titiran, keliling. Tawaf tuh kayak keliling. Tuh kan, makanya saya tanya juga begitu. Nah tuh, tawaf itu keliling. Pasangan ini kalau keliling, Masya Allah, kalah tawaf kayak di Ka'bah semua. Kalau tawaf keliling Ka'bah cuma 7 kali. Ini mah enggak, sepanjang tahun 365 hari. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat Pak Joko dan Bunda Dania. Boleh langsung visi-visinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati leader nasional Bapak Rizky Purbianto dan Ibu Novi Rati. Selanjutnya leader kami semua Bapak Haji Birawan dan Ibu Lida yang saya cintai dan saya hormati, saudara-saudaraku semuanya, malam hari ini atas izin Allah kita berkenan bisa hadir di sini. Insya Allah kita akan mendapatkan satu harapan besar di kemudian hari ya, mengenai misi dan visi daripada kami berdua, kami sekeluarga, dengan adanya perusahaan PT BES yang memfasilitasi kita untuk terbebas dari hutang dan riba. Alhamdulillah PT BES merupakan satu keberkahan buat keluarga kami. Kenapa? Pada saat kami belum mengenal, belum dikenalkan oleh adik kami Ustadz Ojatsu dan Asep Bruder, kami menjadi keluarga yang long distance, keluarga yang jarak jauh. Kami merantau, saya sebagai penanggung jawab mendapatkan pekerjaan di luar pulau. Kemudian saya ingat betul Kakanda Teh Elis telepon, Mas Joko besok pulang, kondisi genting. Ingat teh, Masya Allah. Berawal dari situ kami pulang, saya pulang, kemudian diperkenalkan dengan PT BES ini. Kemudian juga saya bisa hidup kembali, punya harapan kembali. Kami diajak SLC dan numpang mobilnya Ibu Ratna Elis Ratnasari dan Pak Haji Firman Syah. Subhanallah. Jadi pertama, kalau kita mendapatkan merasa diri kita ini selalu berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, maka kita sadar betul kedip mata kita, jantung kita dikuasai oleh Allah, biadihal khair. Maka yakin, yang pertama yang mendasari sampai hari ini kami masih bisa beraktivitas karena pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah berani berkorban. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Kenapa jelas bahwasanya di PT BES ini mempunyai misi yang jelas, yaitu membantu umat terlepas dari hutang dan riba. Yang kedua
misinya adalah menciptakan 1000 miliarder di setiap tahunnya. Kemudian saya juga pada saat SLC ketemu dengan ownernya langsung, disitulah roh saya mendapatkan satu semangat giroh. Kenapa Pak Febri sendiri saya lihat orangnya seorang pemuda mampu memberikan jalan kepada seluruh umat, selalu memikirkan umat. Pada saat itu berkata bahwa saudara-saudaraku, ini perusahaan saya buat untuk menjadi usaha dakwah. Subhanallah. Makanya saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti, karena hidup kita ini mendapat amanah untuk dakwah. Dakwah berarti di sini bukan harus menjadi ustadz, ya, ngajak sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, fadilah, silaturahim. Makanya yang disampaikan MC kita Mr. Saiful, kenapa kok keliling ya? Nah, kenapa kalau saya mendakwahkan cuma di sekeliling rumah, itu banyak yang menolak. Nah, saat itu pula saya nggak punya alasan untuk tidak berangkat ke luar kota. Nah, jadi saudara-saudaraku, apabila kalau kita melakukan hal dengan didasari ikhlas, kemudian mau berkorban waktu, tenaga, dan pikiran, maka insya Allah disitulah Allah tolong. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Takbir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilengkapi pasangan hidup saya, teman seperjuangan saya. Ya Allah, ini merupakan suatu anugerah buat keluarga besar, dan kami alhamdulillah memberikan wadah ya buat mitra-mitra kami semua, dan saya terima kasih kepada mitra-mitra saya. Dengan Joda Tim ini insya Allah bisa sampai ke pelosok tanah air, bahkan ke luar negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan Allah tambahkan terus nikmatnya. Barang siapa yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Semoga hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini tergolong kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah tambahkan terus nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga terkasih, para sahabat tercinta, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu saksikan tadi kakak saya, ini panutan saya. Saya dari kecil belajar terus sama beliau, bagaimana selalu mengikuti beliau, meniru, belajar terus. Canggih nggak Bapak Ibu? Motivasinya hebat nggak? Strateginya hebat nggak? Mentalitas jiwa pemenangnya hebat nggak? Saya cuma niru aja. Saya cuma ngikutin gerak langkah beliau. Beliau semangat, saya semangat. Beliau punya visi misi yang jelas, saya ikutin. Jadi Bapak Ibu, saya di usaha ini bergabung dengan PT BES, mempunyai visi misi bagaimana bantu umat sebanyak-banyaknya lunas hutang bebas riba. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan tolong kita, Bapak Ibu. Karena apa? Beliau-beliau sarjana semua. Saya S3, SD, SMP, SPK. Saya bukan sarjana, tapi subhanallah di usaha ini Bapak Ibu tidak perlu sarjana, masya Allah.
Berarti yang tidak sarjana bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Ibu rumah tangga bisa nggak? Bisa. Buktinya subhanallah. Makanya Bapak Ibu diusahain nih, jangan kecil hati ya. Buat teman-teman yang mungkin sama saya kakak, sama kayak saya, yang ibu rumah tangga tidak sarjana, jangan kecil hati. Kuncinya di sini ATM, amati, tiru, manut, plak, kata Ibu Nobi seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Nobi. Jadi saya kunci di bisnis ini hanya itu aja Bapak Ibu. Saya nggak pandai memotivasi, saya nggak pandai memberikan pelajaran kepada tim-tim saya. Justru tim-tim saya ini luar biasa semua. Tepuk tangan untuk tim saya, tim Kalibar, tim GSP, Masya Allah. Kemudian banyak tim-tim saya ini jago-jago. Ya ini kayak Ustadz Asep, kayak Pak Masturi, kayak Umi Elis. Jadi teman-teman, saya hanya terus bergerak, silaturahmi. Alhamdulillah saya temukan berlian-berlian yang akhirnya beliau bisa menjadi wasilah sebanyak-banyaknya orang. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang paling dahsyat buat Bunda Dania dan Bapak Joko. Selanjutnya, mangga Ustadz, visi misi kenapa Ustadz gabung di bisnis ini. Dasarnya tuh apa sih? Apa sih yang Ustadz mau capai? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat mamat. Yang saya hormati tuan rumah atau Syekhul Hajat, leader kita, guru saya yang sangat luar biasa, Bapak Haji Birawan Naswi dan Ibu Hajar Indah. Yang saya hormati guru saya, leader saya yang sering memotivasi, yaitu Bapak Haji Rizki dan Ibu Hajar Nofirati. Kemudian tidak lupa juga kepada Omah. Omah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam tangan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Kemudian kepada para panitia, MC dan seluruh para founder di bawah naungan AS Hebat, ASC, Duo, N99. Di bawah N99 itu ada SSP, ada Joda, ada NRB, ada SBM, ada SKB, kemudian ada tim hijrah, ada tebar pesona, mana tebar pesona? Nah, bulldozer, ada tebar pesona, ada bulldozer, ada, luar biasa. Kalibar, di mana lagi? Arsa, Far, ada Buruk, Roket, sekitar di bawah ada N99 itu ada 13 tim grup leader yang para calon pengurus leader ini. Amin. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berterima kasih kepada seluruh yang ada hadir di tempat ini, terutama kakak-kakakku yang tercinta dan saya muliakan. Ada Umi Elis, ada Abi Masturi, yang beliau adalah betul-betul ahli di bidang strategi jaringan. Saya banyak belajar dari beliau karena luar biasa di bidang jaringan. Jangan diragukan lagi beliau. Saya contek beliau. Kemudian ada Bunda Dania dan Pak Joko. Ini beliau juga ahli juga bermuara tentang bidang bisnis jaringan. Sementara saya apa?
Saya kalau beliau nyontek Umi, saya nyontek Ustaz Rajasu, saya nyontek Umi dan Mawi, saya nyontek Yoda. Kebukaan beliau semuanya bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi Allah ingin memberikan kita. Ingin memberikan kita solusi, ingin memberikan kita cas yang sangat luar biasa. Cas yang membuat kita dari sini, insya Allah saya doakan mudah-mudahan keluar dari sini tidak ada satu orang pun yang keluar dari ruangan ini besok, kecuali semuanya seperti handphone habis dicas full powernya. Visi dan misi saya gabung di bisnis ini sangat simpel. Saya betul-betul ingin menghabiskan sisa usia yang saya dikasih waktu usia Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sudah diasingkan, sudah tidak ada waktu lagi. Waktu itu semua beliau tahu dan ada dan betul-betul berjuang untuk saya. Waktu itu tahun 2008 atau 2009 itu luar biasa. Berarti ini adalah kehidupan kedua saya. Maka saya tidak main-main. Maka betul-betul yang pertama ingin menghabiskan waktu. Bagaimana waktu adalah pedang yang ketika bagi saya waktu ketika jadi pedang itu, maka pedang bisa menusuk diri sendiri atau pedang itu bisa untuk menusuk atau untuk memberikan semangat buat orang lain. Yang kedua, visi misi kami saya di sini di PTBS ini karena kakek saya pernah menyatakan, panggilan saya Aceh, bukan saya Aceh. Jadi apa aja kamu, profesi apa saja, jadikan sebagai wasilah itu untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Maka dari situ dengan PTBS ini sangat pro banget. PTBS punya visi misi mendakwahkan anti riba dan betul-betul ada di esensi kalimat la ilaha illallah dan sholawat. Maka apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi saya aktivitas pagi, siang, sore, malam, saya harus memastikan diri untuk di hadapan Allah ketika besok dipanggil oleh Allah, apakah bisa menjadi poin pahala atau tidak. Yang kedua harus bisa menjadi poin luxury atau tidak. Jadi yang dicari adalah visi-misinya harus dapat poin pahala yang akan dibawa nanti dan harus dapat poin luxury. Kalau poin luxury tidak dapat, poin pahala pastikan harus dapat. Karena poin luxury belum tentu dapat. Orang ngejar-ngejar Pajero cuma capek aja. Kalau naik kuda cuma ngejar Pajero, capek. Nah, tetapi kalau ngejarnya poin luxury di akhirat adalah pahala, suka nggak Allah yang saya lakukan? Hanya itu saja. Itu aja. Suka nggak yang Allah yang saya lakukan ini menurut Allah? Dan ketika esok lusa saya kembali menuju kepada jalannya, apakah sudah ada coretan atau sejarah saya bahwa si Asep ini pernah hidup di dunia ini, terutama pada saat di PTBS ini, apakah pernah menjadikan sebagai wasilah orang lain untuk terbebas dari hutang riba, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya punya hutang menjadi nggak punya hutang, yang tadinya nggak kenal ke Allah jadi kenal ke Allah, yang tadinya nggak suka sholawat jadi suka sholawat. Kemudian apakah hanya begitu lewat saja? Yang ketiga, visi misi saya di sini di PTBS ini adalah bagaimana saya lakukan itu semuanya media apapun. Kalau beliau ini apa? Saya tolak kemana-mana, beliau pun sama. Tapi karena saya tidak sehebat beliau fisiknya, tidak sehebat beliau semangatnya atau strateginya, tetapi saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan otak, karena saya harus memimpin klinik, 2 klinik, saya harus menangani pasien juga,
Oleh sebab itu saya harus menggunakan media yang ada, yang kamu siapkan apa? Saya jadikan WA saya sebagai media, saya jadikan kemudian Facebook sebagai media, saya jadikan YouTube sebagai media, saya jadikan radio sebagai media, TV sebagai media, dan apapun yang kita lakukan menjadi media orang untuk mendakwahkan tentang adanya solusi dari PTBS ini supaya orang lebih banyak tahu. Kalau seorang orang sudah tahu, maka terserah dia dan terserah hidayah dari Allah mau ambil atau tidak. Dan saya tidak ada pernah satu kali pun mencari orang, kemudian ini saudara siapa, kemudian ini, kemudian apa namanya, jaringan siapa yang saya lakukan. Maka dari itu, kalau hanya nyari poin unsuri, saya akan rugi banyak. Ketika saya harus ke Tasik, saya ketika harus ke Lampung, harus ke Serang, harus ke mana, 10%, 20% yang tim saya, 80%, 60% tim yang lain. Gak ada satu poin sedikit pun dengan saya. Tapi kenapa saya lakukan? Karena yang dicari bukan cuma poin, tapi nomor utama adalah yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sholawat sebenarnya supaya ini bagus. Siap sholawat? Siap sholawat? Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ketika saya sudah berazam, sudah yakin dengan perusahaan ini, legalitasnya, halal haramnya, kemudian yakin bahwa ini sebetulnya umat terbebas dari utang dan riba, maka tidak ada cara lain kecuali maju terus. Siapa yang mau ikut gabung saya, siapa yang tidak mau silakan mundur. Selain dari itu kita bertanya sama Allah, ya Allah gabungkan bersama kami, bersama tim kami adalah orang-orang yang sevisi dunia akhiratnya, dan jangan gabungkan bersama kami orang-orang yang tidak sevisi dunia akhiratnya. Jangan gabungkan bersama kami orang yang hanya mencari motor, mobil, pakai rumah dan hanya mencari permusuhan. Jangan gabungkan bersama tim kami. Gabungkan bersama semuanya. Takbir. Siap Bapak Ibu? Siap mencari akhirat? Siap mencari ridha Allah? Kalau mencari ridha Allah, maka akan disensor oleh Allah, akan diberikan garis oleh Allah. Ini bagian kamu pasti menolak kamu. Ini bagian kamu, ini bagus buat kamu. Maka dari itu kita lakukan yang terbaik. Maka insya Allah Allah memberikan dengan D2S2 doa, duha, sedekah dan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya didapatkan motor, mobil, dan rumah serta luxury. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah sekali mudah-mudahan semua yang angkat tangan mendapatkan segera luxury dan pertolongan Allah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat ke-6 leader kita yang ada di depan. Baik, saya akan awali bedah strategi kita dengan bertanya langsung kepada founder SSW yang menurut data statistik kami raihan rewardnya ini gak normal. Kenapa? Karena ngelompatin leader-leader, hampir ngelompatin leader yang nomor 2. Ya, jadi kalau nggak salah Umi
Umi gabung yang ketiga di keluarga atau yang keberapa? Keempat. Oh, jadi setelah Ustadz Ojatsu, Kang Asep, Bunda Dania, oh bahkan yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, berarti ini lebih nggak normal lagi. Kalau tadi saya pikir Umi Elis dan Abi Mastur itu gabung nomor 3, ini nomor 4 katanya, berarti lebih nggak normal. Kenapa? Dengan data statistik yang saya kantongin, ini 13 motor, 12 mobilio, 3 Pajero, 1 Suri. Yang di atasnya aja, mohon izin, baru 7 motor, 4 mobilio, udah sampai situ aja. Malam ini saya mau tanya, khususnya wabil khusus buat Abi Masturi dan Umi Elis. Bukan kok bisa. Apa yang dilakukan dalam menyusun jaringan yang berbentuk strategi? Mangga Umi. Boleh nulis? Boleh. Cocok. Saya biasa nulis kalau nggak nulis tanya kan. Bapak Ibu yang punya kertas, keluarkan ini. Iya. Benar. Foto boleh. Kesempatan Bapak Ibu, silakan siapkan catatannya atau mau difoto Saya sebelah sini. biar kita kasih apa? Bapak Ibu, siapa yang mau pengen reward banyak? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau banget. Itu ngalangin, nggak enak sama leader saya. Nah sini aja, agak belok. Bapak Ibu semua, yakin nggak bahwa bisnis ini adalah predictable? Predictable itu bisa diprediksi kapan saya mau dapetin dan apa yang saya dapatkan. Ini waktunya berapa jam? Pokoknya sampai tuntas kasih Mas Turis. Waktu bagian yang lanjut ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar itu karena saya basicnya adalah dari fisika, dari fisik Universitas Gajah Mada, jadi mau nggak mau saya selalu hitung-hitungan. Bapak Ibu sekali lagi berpikir bahwa kita memiliki satu hal yang harus kita capai. Apa? Dream kita. Pada saat kita why-nya nggak dapat, maka when-nya nggak dapat sekali lagi dan how-nya nggak bakalan dapat. Yang pertama, siapa yang mau? Yang belum ya? Siapa yang mau raih modcast? Saya. Siapa yang belum raih modcast? Pengen raih modcast? Oke. Bapak Ibu semuanya, balik lagi secara rumus bahwa R sendiri atau misal itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama M, yang kedua E, yang ketiga adalah A. Ini videonya teman-teman. Result itu, hasil itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah karakter kita. Kita sudah memiliki karakter belum? Kita misalnya, itu kita biasa kejar bulanan. Bapak Ibu kerjanya bulanan apa harian apa mingguan? Full fokus di sini. No, kita mau kerjanya bulanan, harian atau mingguan? Bulanan Bapak Ibu. Sekarang capek, apa target kita pada saat 1 bulan? Kita mesti tadi makanya kita mau mencapai apa dalam 1 bulan? Yang pertama, kita harus memiliki yang pertama adalah M itu adalah market kita sudah ada belum? Pada saat kita belum tahu market, kita mau kemana, kita mau datang siapa, kita nggak akan kemana-mana. Maka yang harus tentukan adalah target kita 1 bulan itu misalnya langsung berapa tes? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini kita target pribadi. 1 bulan itu mau berapa tes? Nggak mau lagi. Closing 2 sudah mulai terlalu boleh. Target saya 1 bulan 150 tes. Pada saat kita belum tahu kenapa alasannya kalau 150,
karena saya mau kejar. Ya, kejar apa? Target kita adalah pertama kita harus melihat bahwa capaian yang pertama adalah sebuah motor dulu ya. Maka Bapak Ibu, pertama harus kita tahu market kita. Setiap orang mesti closing berapa? 1, 3, 7, 15 atau priority. Tentukan, karena sifatnya subjektif. Kita kan melihat misalnya, ya. Misalnya Pak Saiful, tentukan untuk membuat market kita, cek dengan menggunakan FAS. Yang pertama adalah Pak Saiful kira-kira financialnya seperti apa? Kalau Pak Saiful kemungkinan bisa meraih langsung mendapat priority, tentukan nilainya 3. Kalau terlalu kayaknya nggak bakalan, nilainya 1. Yang kedua, nilai orang tersebut secara subjektif, ambition atau semangat. Kalau dia baik maka hasilnya 3, kalau tidak semangat 1. Yang S adalah kualitas. Kalau nilai bagus 3, kalau ini 2. Yang selanjutnya adalah teachable. Market kita kira-kira bagusnya seperti apa? Pada saat kita nilainya satu-satu semua siap-siap anggaran, maka Bapak Ibu harus marketnya harus tinggi. Setelah kita tahu market kita, yang kedua adalah effectiveness, kecerdasan kita. Orang yang semakin tinggi ilmunya, orang semakin cerdas, maka Bapak Ibu akan melahirkan closing yang lebih cepat dibanding orang yang biasa saja. Maka Bapak Ibu jangan pernah tidak mau bertumbuh, karena di situ Bapak Ibu akan menjadi dinosaurus punah. Kenapa? Dinosaurus kenapa punah? Karena dia tidak mau bertumbuh. Ya. Yang selanjutnya adalah A. A itu adalah activity yang kita sebut dengan presentation. Perkalian, kalau dalam fisika atau dalam ilmu matematika itu adalah saling menguatkan. Pada saat salah satunya tidak ada, misalnya marketnya 0, maka semuanya 0. Pada saat marketnya ada, tapi kepintarannya 0, maka juga 0. Dan A tidak pernah presentasi. Bapak Ibu pintar, Bapak Ibu juga punya market, tapi tidak aktivitas sama sekali, maka hasilnya 0. Perhatian, kenapa dalam 1 bulan Bapak Ibu nggak closing? 3, saya kira. Jadi sehingga kalau kita lihat sekali lagi, Bapak Ibu memiliki keinginan closing berapa dalam 1 bulan? 10 misalnya. Yakin Bapak Ibu saya itu? Kalau enggak silakan Bapak Ibu kalkulator keluarin. Resultnya adalah 10. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira marketnya dia closingnya itu 1, 3, 7 atau priority? Sekarang bayangkan Bapak Ibu 1 orang yang akan Bapak Ibu sponsor. Lihat FAST-nya, kira-kira berapa nilainya? Kalau Bapak Ibu nilainya pas 12, itu pasti akan closing. Tinggal Bapak Ibu pilih berapa. Tapi kalau Bapak Ibu nilainya 1, sehingga maksimal cuma 4, siap-siap aja untuk coba-coba untuk latihan. Selanjutnya, marketnya akan mau berapa? 3 atau 1 basic? Udah nggak main sebenarnya basic. Masih 1. Pengen 1 nggak apa? Sedih amat basic. Hari ini Bapak Ibu berarti tidak percaya bisnis ini. Siapa mau percaya betul bahwa bisnis ini akan miliaran rupiah? Percaya? Siapa yang sekarang mempercaya tetapi sekarang sudah priority? Itu enggak semua. Berarti Bapak Ibu bohong. Yang kedua kita bisa kepintaran kita. Kita melihat bahwa pada saat kita closing itu setelah pendekatan, setelah approaching berapa orang? Misalnya, Pak Saiful kira-kira setelah prospek berapa orang, kemudian menghasilkan 1 case? Alhamdulillah, karena saya seminar, per seminar insya Allah sekitar 15-20. Boleh sekali masuk dari pertanyaan saya. Sekali lagi, pada saat kita misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya akan prospek. Kira-kira berapa persen dari 10 orang yang
bisa closing 1. Berapa persen kira-kira? 10%. 10%. 10%. 10%. Kita ambil 10%. Sekarang pertanyaan saya adalah berapa yang Bapak Ibu harus presentasi dalam 1 bulan supaya menghasilkan 1 S? Ini akan prediktif banget. Ya. Maka presentasi yang harus dilakukan adalah result dibagi dengan market dikali dengan effectiveness. Kita bisa hitung. Resultnya maunya 10, closingnya 1 dikalikan 10% sama dengan 10 dibagi 0,1. Bapak Ibu harus 100 presentasi. Saya jamin 10 akan masuk. Siap? Tinggal Bapak Ibu nih. Sekarang kalau misalnya saya tidak terlalu mahir dalam presentasi, coba silakan salah satunya marketnya dinaikkan 10 dibagi 10 kali 0,1, maka hasilnya 10 presentasi. Selesai? Kami saling menguatkan. Marketnya biasanya 1, tapi kepintarannya saya akan naikkan 100%. Ada 1, maka juga hasilnya 10 presentasi masih proses 10. Siap? Siap? Siap. Coba sekarang, silakan Bapak Ibu secara pribadi mau closing berapa dalam 1 bulan ini? Abi, mohon izin, mohon ikhlas, boleh diulang lagi? Mungkin ada sebagian teman-teman yang menganggap terlalu cepat. Oke. Saya biasa ajar cepat gitu ya. Jadi kita biasa dilakukan dengan menggunakan 3 metode, ya. Pertama adalah kita cari marketnya dengan tadi menggunakan apa konsep FAST, ya. Fast, finansialnya seperti apa? A-nya apa? Ambition. Selanjutnya apa? S-nya apa? Supelitas. Supelitas kalau ditowel langsung ya siap, itu supel. Kalau diajak bicara langsung apa? Kalau ditampol baru iya, nah itu bukan supel. Yang selanjutnya adalah teachable. Mau belajar, mau nurut, mau belajar. Kalau nggak mau belajar berikan jalan-jalan. Konsepnya itu jalan. Nah kalau kita mau resultnya seperti apa, presentasi yang harus dilakukan berapa, maka kuncinya Bapak Ibu silakan. Mau main di market, mau main di effectiveness, atau mau main di presentation. Jelas? Makanya sekarang saya tanya Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu dalam 1 hari berapa presentasi? Dengan Mas siapa? Pak Ade. Berapa presentasinya maunya per hari? 5 orang. 5 orang. Per hari 5 orang. Keren banget. Yang kedua, kira-kira maksudnya yang Bapak FAST itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau kita ajak kira-kira di level berapa? 1, 3, 7, atau 15 atau? Nilai poinnya kalau yang Bapak akan ajak kira-kira dari segi finansial segala macam bagus atau ambition bagus kan? Ya, terus dicoba. Ya, bagus. Bagus. Kira-kira kalau sebutkan 1 orang, ya, kira-kira pada saat Bapak presentasi itu kira-kira bisa maunya join, kemungkinan join berapa? Persennya itu Pak. Bukan basic. Mau basic apa? Basic Pak. Basic. Oke. Kemudian effectiveness. Bapak sudah pernah belum coba? Ini perlu statistik Bapak Ibu. Perlu statistik. Dalam presentasi 10 orang, kemungkinan yang lolos berapa? Atau perlu 20 baru lolos 1? 1 ya. Berapa? 1% ya. 1. 1%. 1 orang. Efektifnya adalah 10%. Bapak mau tahu bagaimana hasil dalam 1 bulan? Ini kalau jujur ya, ini kalau nggak jujur, tadi katanya kalian jujur, kalau nggak jujur ada Allah. Berapa misal dalam 1 minggu? 7 dikali 5 berapa? 35 dikalikan 1 dikalikan
setiap minggu posting. Berarti ada diskusi di antara kita. Prestasi yang salah, market salah, atau efektivitas. Kami ini baku. Pelajari lagi. Yang pertama awalnya marketnya. Yang kedua prestasi benar nggak terima. Presentasi yang saya maksud adalah presentasi quick explain aja. Pernah diajarin nggak, Bang? Kalau di SSP tahu lah, quick explain dan apa ini. Selanjutnya Bapak, ya, coba betul nggak bahwa setiap 10 orang yang Bapak presentasi ada satu yang masuk? Nah itu berarti paradigma Bapak itu presentasi. Coba kendalikan dengan menggunakan Bapak Ibu. Kalau di SSC kita bikin yang namanya schedule harian ada 30. Ini untuk melihat berapa efektivitas Bapak Ibu. Kita mau jalan sehari berapa? 3 dikalikan dengan 31 maka atau 30 hasilnya berarti 9. Coba 90 berapa yang closing? Sudah belum mencoba semalam ini? Sudah belum? Gimana mau cari? Mau kita prediksi kalau Bapak Ibu belum coba? Sekarang coba lakukan setiap hari A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C terus ya. Sehingga hasilnya 90 daftar nama ini. Makalah yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah membuat list name sebanyak 100 daftar. Maka Bapak Ibu kira-kira dari 100 nama Bapak Ibu selesaikan dalam 1 bulan, muncul gak 100 orang? Ya, kalau 100 orang berarti 100%. Kalau 10 orang berarti 10%. Kalau 1 orang berarti 1%. Siap ya kan? Nah Bapak Ibu nanti akan lancar. Kira-kira saya akan capai motor berapa lama? Itu satu. Makanya sampai subuh Pak gimana dong? Yang kedua, ini kita belajar tentang pribadi. Yang kedua, bagaimana strategi kita supaya bisa mencapai reward secara sekaligus, kerja 1 kali tapi mencapai motor, mobil, dan industri secara sekaligus. Mau tahu? Bapak Ibu, di SSU saya ajarkan nggak pernah pakai basic, tapi menggunakan paket 2. Jadi kalau saya presentasi misalnya bukan 1%, 300%. Karena apa? Setiap presentasi maka hasilnya 3 sampai 5 orang, tergantung keluarganya. Itu kita menggunakan family packet. Walaupun basic, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa priority, maka lakukan menggunakan konsep basic. Maka Bapak Ibu, Anda di sini, maka Bapak Ibu akan menghasilkan misalnya seperti ini. Kita juga harus memprediksi Bapak Ibu untuk mencapai mobil berapa? Maka akan harus Bapak lakukan ada 2 perai motor. Nanti kita lihat saja. 2 perai motor yang selanjutnya. Untuk meraih Pajero perlu 4 pasang. Untuk meraih luxury perlu 1 pasang Pajero. Kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan ingin banget. Kalau tadi untuk mencapai motor kan gampang banget kan. Dengan tadi presentasi perkalian segitu akan mencapai. Silakan Bapak Ibu mau main 2 bulan, 3 bulan terserah. Tapi selanjutnya, bagaimana kita akan mencapai mokes yang pertama? Ada yang 1 tahun belum dapat mokes ada? Alhamdulillah semua berarti baru-baru semuanya. Bapak Ibu, konsepnya adalah ini saya buka aja lah rahasianya. Pertama adalah cari seperti yang saya sampaikan, developing business with helping people. Membantu atau membangun bisnis dengan membantu orang. Yang pertama, pada saat kita mau melakukan ini, maka cari A, B, C, dan D untuk meraih motor. Bantu. Lihat, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Dapat apa? 1, 2, 3. Maka langkah selanjutnya adalah langkah yang pertama adalah selesaikan dulu jalur utamanya, baru kemudian langkah selanjutnya bantu mereka untuk meraih motor. Maka 1, 2, 3, maka 300, 1, 2, 3, 300. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan proses secara cepat. Sampai sini Pak.
Selanjutnya, Bapak Ibu akan meraih bidik mokes. Bidik mokes bantu jalur utama ya untuk mencapai 300 poin. Maka Bapak Ibu yang kedua adalah bantu mereka untuk meraih coba itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 1.500. Ini berapa? Itu matematikanya. Maka Bapak Ibu, seberapa cepat Bapak Ibu membangun semacam ini, seberapa cepat itu? Alhamdulillah, saya capai ini dalam 2 bulan, yang ini dalam 10 bulan. Dan bagaimana untuk mencapai musuli? Cukup Bapak Ibu bantu 2 orang untuk raih pertama. Yang pertama, ini yang pertama, ini yang pertama. Ini adalah bidik mokes, ini bidik mokes, ini akan mencapai musuli karena ini 100 akan mencapai 3.000, ini 3.000. Tanya Abi. Ya. Mungkin teman-teman dan saya juga akan bertanya-tanya. Ketika misalkan kita harus membangun jalur utamanya dulu, apa yang dimaksud dengan membangun jalur utama ini? Apakah setiap kali mitra di bawah kita yang gabung karena effort kita, karena sponsor kita taruh terus di bawah sini, atau bagaimana? Oke, ini mohon maaf Pak Leader, Pak Rizky dan Pak Birawan kalau saya melangkahi karena ini strategi yang saya lakukan di SSU. Ya, mau langsung banyak dapatnya? Bapak Ibu sekali lagi untuk mencapai BIMONES tadi adalah statusnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya Bapak Ibu, saya selalu menggunakan paket keluarga dan termasuk di bisnis saya ini adalah saya Mas Suri. Nah ini ada anak, ada mertua, ada dan pokoknya ada A, B, C, D, E. Keceplosan dikit juga apa-apa. Semua paket keluarga adalah keluarga ini. Semua paket keluarga dan keluarga ini yang semuanya rekening kita bisa pegang. Kan kita mau punya rekening banyak, pengen dapat duit banyak, dan juga pengen dapat duit banyak. Lihat Bapak Ibu, setelah kita melakukan konsep semacam ini, ya, maka sekarang adalah ini Pak Saiful pertanyaannya. Mohon maaf sekali lagi kalau mungkin di tim Bapak Ibu tidak sama, karena saya melakukan semacam ini. Setelah ini kita bangun tim ini adalah tim keluarga, maka yang harus kita lakukan adalah semua berkontribusi tahun. A itu kita akan taruh 1, 2, 3, 4, 5 baru ini selamanya. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga akan terjadi ya pertama ini 100, 100 kayak di konsep. Ya Bapak Ibu, dengan paket keluarga semacam ini, pertanyaan saya 1, 2, 3, 4, 5 ini berapa? Ini berapa? Sekarang pertanyaan saya, keluarga kita kalau kayak gitu dapat motor berapa? Oh banyak. Ya. Duplikasi yang kedua. Setelah 100, ini yang paling pokok, makanya jangan utama dulu. Pastikan selesai ini, selesai dulu 300. Maka 300. Ini hasilnya berapa? Ini berapa? 1.500. Ini berapa? Ini berapa? Mobil dapat berapa? 9. Maka Bapak Ibu pada saat saya dapat Pajero, maka saya dapat 7 mobil dan 8 motor. Sadis.
Ditahan Nabi, ditahan. Karena kita judulnya bedah strategi. Yang sampai sini nggak ngerti. Ini ilmu mahal nih, jarang-jarang nih ketemu kayak gini. Saya aja puasa 7 hari 7 malam nih. Ada yang nggak ngerti gak? Kalau nggak ngerti jujur, kita bedah strategi. Sebentar, ada yang bertanya. Panitia kasih mikrofon buat Pak Hubul. Panitia mana nih? Kasih. Yang nggak ngerti jangan pura-pura ngerti, rugi. Ya, kita bongkar malam ini. Bangga, panitia. Percepat. Yang nggak ngerti diputar ulang videonya biar ini tersampaikan semuanya. Mengingat waktu. Video sopoy. Oke. Daripada nggak tersampaikan semua. Saya ini lebih mendetail membantunya bagaimana. Itu aja. Oke, ini selesai dulu, belum selesai nih. Siap. Kan sampai luxury dulu ya. Ya. Nanti baru teknisnya. Ya. Tapi nanti kan beliau sudah bagian dong. Ada bagian khusus. Takutnya kalau bisa sampai subuh masalahnya. Ada bagian Oke, khusus. saya lanjutkan dulu supaya cek. Ini mau ekonomi. Tadi Abi menghadap ke sana. Cek. Bapak Ibu semuanya, ini sekali lagi true story yang saya lakukan. Setelah kita mendapatkan di 10 bulan pertama, mendapatkan Pajero 1, ya, mendapatkan Pajero 1 plus 7 mobilio dan 8 mobil, maka langkah selanjutnya adalah kita perbanyak lagi membantu orang. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana supaya mendapatkan luxury sekaligus mendapatkan Pajero? Mau nggak? Maka lihat Bapak Ibu, ini adalah atas nama Bu Elis. Ini ada atas nama ya gitu lah. Maka Bapak Ibu, ini adalah saya akan prioritaskan gimana caranya untuk mendapatkan apa? Pajero si A si B ini. Maka pada saat saya fokus membantu orang lain kayak gini, membantu ini semacam ini, Bapak Ibu, ya, ini sudah berapa sebenarnya? Saya nanti akan menghasilkan banyak. Maka 1.500, ya, maka di sini berapa? Yang ini sudah dapat apa nih? Yang tadi sudah dapat apa? Pajero. Ini dapat Pajero? Ini dapat Pajero? Maka dalam 2 tahun dapat 3 Pajero, ya. 1, 2, 3 dapat 1 luxury. Nah, yang di sini, maka sekarang dapat 13 motor, ya, dan 12 mobil. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serius lakukan ini, bahwa Bapak Ibu memiliki visi, maka Bapak Ibu bayangkan. Artinya kalau kita bicara dengan 13 mobil, berarti ada 13 rekening yang akan masuk setiap pekan, betul kan? Siapa yang mau? Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini keran yang akan mengalir terus, maka Bapak Ibu, pada saat ini 1, 2, 3 maka ini 5 kali lipat. Kuncinya adalah sekali lagi rekening keluarga. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki ini Bapak Ibu, maka alhamdulillah sekarang tadi kan 10 krus ya, alhamdulillah sekarang sudah nambah 16 krus. Masya Allah. Dan nanti sekali lagi kemarin bisa umroh 10 keluarga. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah atas izin Allah, nanti cara membantunya. Setelah ini kita bantu tim di sini, kita bantu di sini maka menghasilkan para peraih mokes. Coba SSW yang ini alhamdulillah yang saya undang sini adalah para peraih mokes semua mana? Berdiri. Ya. Aplaus buat SSW ini. Jadi teman-teman sudah kita bantu orang lain. Terima kasih dulu. Maka secara pribadi keluarga juga terbantu. Maka alhamdulillah dengan saya 4-4-nya sudah mendapatkan reward mobil dari PRS. Kuncinya Bapak Ibu adalah bagaimana kita
kita membangun tim dengan smart, ya. Nah, Pak Sama tadi yang bertanya, Pak Humbul, bagaimana cara membantunya Bapak Ibu? Sekarang kita lihat, pertama kita mesti wawancara betul-betul siapa yang betul-betul mau kita bantu. Harus ada namanya chemistry. Pada saat saya bantu beliau, maka beliau juga mau dibantu. Karena tidak semua Bapak Ibu yang kita mau bantu, mereka nggak mau bantu. Contohnya apa? Pada saat kita mau deketin, tiba-tiba mereka mau tabel. Berarti dia pengen dibantu apa enggak? Enggak. Kuncinya sekali lagi, mau dibantu dan kita mau bantu. Ada istilah I do like. Maka Bapak Ibu yang pertama adalah kita harus temukan dulu, kita sebut dengan buttonnya orang tersebut. Kalau itu panas, button itu tombol, jadi tombol panas. Jadi apa tuh bahasa Indonesia? Ya, temukan mereka yang betul memiliki visi yang sama, memiliki keinginan, memiliki dream yang sama dengan kita. Ya, maka kita sebut adalah one dream, one vision. Nah, kalau kita sudah melihat ini, maka Bapak Ibu, bahwa inner motivation itu menjadi sesuatu yang paling utama dibanding Bapak Ibu hanya sekedar yes, yes. Karena saya tipe, maaf ya Pak MC, saya bukan tipe orang motivator. Saya lebih ke arah inspirator. Saya makanya di detik dan saya adalah inspire people for better world. Kalau kayak gitu ya, terjemahannya dari sini. Oh, saya udah pintar. Yang nggak ngerti jujur aja angkat tangan. Kita maklum. Ya. Yang kedua, kalau misalnya nggak menemukan korbannya, maka bisa menemukan trade of this content. Bahasa Inggris lagi. Apa itu? Coba diulang. Terjemahan. Enggak diulang, Pak Haji, biar saya bisa bantu. Trade of this content itu adalah ketidaknyamanan. Pada saat kita memiliki keinginan, itu sesuatu hal yang saya mau motor, saya mau mobil, itu adalah hot button. Tapi ketidaknyamanan, kalau saya pada saat saya umur sekian punya anak yang masih balita, kemudian nanti pada saat masa kuliah saya sudah pensiun, maka saya tidak bisa melakukan hal yang terbaik buat anak saya. Itu adalah kita sebut adalah trip of vision. Ketidaknyamanan pada saat suatu saat terjadi, itu saya nggak siap. Nah, banyak sekali orang yang TOD-nya itu adalah sebagai menjadi burning desire. Burning desire apa ya? Burning desire. Burning itu membakar, desire itu hasrat yang membakar. Ya, udah lama di Eropa, jadi saya agak susah. Asia. Jadi pada saat kita sudah tahu chemistry-nya, mau dibawa mereka kemana-mana bisa. Yang penting adalah tidak kalah pentingnya. Mau tahu ciri-ciri yang bagus, orang yang bagus? Mau. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ya. Paul, pertama sekali lagi kita tahu chemistry-nya dulu. Kalau setelah itu komunikasinya gampang. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menemukan tim yang bagus, saya kasih bocoran ada 5 hal. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki IQ common sense. Bahasa Inggris lagi. Paling tidak Bapak Ibu memiliki kecerdasan orang tersebut, nggak lemot. Itu menjadi priority. Setelah memiliki IQ common sense, maka Bapak Ibu, mereka itu adalah memiliki high level energy. Dia semangat enggak? Pak, besok ada seminar di hari Rabu. Bapak berangkat. Aduh, maaf sekali. Kebetulan besok kucing saya mati. Jadi saya nggak bisa, misalnya semacam ini. Nah, ya ini yang menjadi dasar. Kalau kita, Pak besok Mas Bill, nggak usah disuruh saya juga mau, nggak usah disuruh saya juga berangkat. Itu memiliki high energy. Yang ketiga adalah dia memiliki money motivation, memiliki mata duitan. Saya mah duit bukan segala-galanya, kayak terlalu materialistik. Nah itu juga nggak bakal nyambung. Kalau mereka memiliki keinginan motivation dulu, ini tempatnya. Ya. Yang keempat adalah memiliki semangat juang, apa bahasa ini ya? Fighting spirit. Nah, kadang-kadang saya minta dibantu achievement drive. Jadi kadang-kadang bahasa Inggrisnya mulai susah.
Achievement drive. Bapak Ibu memiliki keinginan pada saat Bapak Ibu sudah melakukan, kapan saya dapat motor, kapan saya dapat mobil, kapan saya dapat baju, kapan saya dapat kursi. Pada saat itu tidak terjadi Bapak Ibu, maka ini menjadi sia-sia. Ya. Yang kelima, angel integration, memiliki integritas. Integritas itu Bapak Ibu yang disebut integritas adalah memiliki komitmen, ya, komitmen, persisten, dan satu lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara itu nurut. Sekarang saya tanya, sebelum kita mau membangun tim yang benar, membangun tim yang besar, Bapak Ibu memiliki ciri-ciri vital ya. Ini yang kita sebut dengan vital, sense, good prospect, atau group leader lah, leader dari ini. Cek Bapak Ibu diri sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah? Tetapi untuk memastikan ini 5 hal itu nggak sempurna. Tapi Bapak Ibu yang harus dimiliki calon mitra kita. Maka kita cek. Ada nggak mitra kita? Udah dijajali, udah ini muntabel. Ada? Ada. Kira-kira teman saya kayak gitu. Ini yang harus ada dari semua hal adalah nomor 5. Siapa yang memiliki integritas di sini? Siapa yang memiliki integritas? Integritas itu adalah komitmen. Siapa yang komitmen? Komitmen terhadap impian Bapak Ibu, komitmen terhadap diri Bapak Ibu, ya, dan juga persisten. Kalau bahasa Arabnya mungkin istiqomah. Jangan sampai besok ikut di seminar, besok enggak ikut seminar, 1 kali seminggu, 1 kali 3 bulan enggak ada. Itu juga enggak. Yang selanjutnya adalah teachable. Teachable, Bapak Ibu kalau mau membangun tim, ada kata-kata do, I like, bahwa saya suka terhadap orang tersebut. Misalnya Pak Saiful itu menjadi tim saya suka nggak dengan Pak Saiful? Ya belum tentu kan, kita nggak tahu. Pada saat saya suka dengan Pak Saiful, maka kita ada namanya chemistry. Tapi pada saat nyebelin Pak Saiful terhadap saya juga nggak bakalan chemistry dengan dia, betul nggak? Itu dia dari nomor 5 integritas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan siapa yang mau punya leader banyak? Enggak semua berarti. Ini adalah hukum Pareto Bapak Ibu. Pada saat saya menciptakan awal-awal di bisnis ini, sekali lagi tadi adalah yang terakhir saya bergabung, Pak Jasu dan dapat Pak Jero dan lainnya. Beliau juga ada pikir, saya ucuk-ucuk baru, anak kecil baru datang gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi itu kayak bagi tadi, kalau Bapak Ibu tidak